Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini hari Minggu, tanggal 9 bulan 11 2025. Oh, salah. Sekarang sudah tanggal 10 bulan 11 2025, artinya hari Senin, jam 1 dini hari. Kotaku Selo baru saja diguyur hujan, sehingga pada malam hari ini suara kodok menemani aku. Ya, tetap saja ini merupakan hari-hari di mana sebenarnya aku sangat berat untuk melangkahkan kaki, berat menghadapi situasi. Mungkin juga karena memang kondisi ekonomi, ya, ini ekonomi sekarang juga agak lesu kan, memang berat sekali. Ekonomi lagi susah gitu ya, gaji yang pas-pasan atau bahkan disebut kurang gitu ya. Sementara kebutuhan nggak bisa ditipu. Aduh, galau juga ya, apalagi ditambah dengan situasi politik gitu ya. Sebenarnya apa sih? Saya selalu berpikir tentang politik. Banyak yang gak setuju. Istri saya kalau tiap saya membahas politik nggak suka. Orang-orang sekitar saya juga nggak suka gitu ya. Sedih juga ya. Kakak kayaknya kayak nggak ada temen gitu. Tapi emang begitu ya. Gimana? Kita emang gak lepas daripada politik ya. Hidup kita susah ini kan juga karena politik. Ekonomi carut marut kayak gini kan politik. Bahkan belajar, kalau saya bilang mungkin ekonomi kita sulit, kita kesulitan untuk memenuhi kebutuhan, atau ya bahkan dikatakan banyak masyarakat miskin. Itu semua kan by design ya, politik ya. Ya enggak. Kalau sudah miskin, jangankan rumah, pekerjaan juga susah. Itu kan rakyat gampang dibentuk, rakyat gampang dibenturkan, rakyat gampang dikendalikan. Yang suka kan mereka-mereka penguasa atau para oligarki yang punya duit gede. Pekerjaan jadi terbatas, gajinya sangat rendah. Kalau nggak mau kerja, nggak mau gaji rendah, banyak yang antri, banyak yang cari kerja. Ini terus alasannya. Bahkan di pekerjaan saya ini juga sama. Saya termasuk orang yang paling mungkin paling nggak disukai sama pengurus. Kebetulan pengurus ini juga banyak yang Cina. Aduh, katanya saya sudah dapat SP gara-gara nggak tertib atau apalah, yang pada akhirnya gajinya nggak memper itu ya, gaji nggak pernah naik. Mungkin karena saya juga paling mungkin sering bersuara sih ketika gajinya rendah. Saya ngomong, mereka juga benar nggak suka gitu ya. Aduh, bahkan saya paling dipantau ini ya, jadi saya harus tertib, harus disiplin. Kalau enggak, banyak yang antri gitu. Mau berontak mau apa, kebutuhan nggak bisa ditipu. Kalau nggak kerja, pengangguran tambah. Gimana cara memenuhi kebutuhan? Ya inilah ya, kemiskinan by design. Kita nggak bisa jadi kemana-mana. Jangan kan mau keluar negeri, pengen pinter, kebutuhan hanya cukup untuk makan, bro. Ini fakta gitu ya. Galau ini tambah parah ketika kemudian Pak Prabowo dengan terang-terangan malah pasang badan untuk membiayai proyek kereta cepat Wus. Sedih sekali ya. Gimana nggak sedih? Orang kondisi ekonomi lagi carut marut. Kita kemarin dapat angin segar dari Pak Menteri Purbaya, yang Pak Menteri bilang
tidak akan menggeser serupiah pun untuk membiayai kerugian bus, dan akan digunakan untuk kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat. Nah, itu menteri yang bagus, dapat angin segar baru saja. Kok Pak Presiden malah beda? Gimana tuh ini? Pak Presiden, Pak Prabowo, kamu nggak tahu penderitaan rakyat nih. Nih di perumahan sini nih, cines kaya-kaya semua. Nggak tahu pekerjaannya bagaimana ya, padahal SDM-nya sama saja dengan kita. Tapi mereka tuh rata-rata kaya semua. Katanya sih itu karena etos kerja. Enggak lah, kita orang pribumi juga etos kerjanya tinggi kok. Cuma memang gak digaji rendah, di posisi yang rendah. Di perumahan ini juga ada sih beberapa warga yang betul-betul cines, nggak bisa bahasa Indonesia. Heran juga ya, kok bisa mereka datang ke sini sementara kita orang pribumi aja kesulitan cari kerja. Ih, gedem saya. Gedek. Kenapa justru Pak Prabowo berpihak kepada mereka oligarki? Kita tahu kan, kereta cepat, bus itu kan milik Cina. Bangga gimana? Orang itu buatan Cina. Orang Cina tuh yang seneng. Lagian utangnya itu 60, katanya mau diperpanjang lagi bahkan. Kalau misalnya 60 tahun, Pak Prabowo kan cuma 10 tahun paling. Terus rakyat yang mati-matian buat bayar utang bus. Aduh, logika kayak apa sih yang dipakai? Sedih. Ini betul-betul kita tuh kesulitan. Kita kondisinya lagi kolab bener. Nah kita yang di bawah ini ya, ngerasain banget. Ini masih di kota loh bro, masih di Solo Baru. Apalagi mereka-mereka di perbatasan, mereka-mereka yang jauh dari perputaran ekonomi, kota administrasi. Apa mereka nggak lebih buruk lagi? Jalan-jalannya bagaimana, transportasinya bagaimana? Kata juga ada yang masih sekolah itu kalau menyeberang pakai jembatan ngeri sekali itu, pakai bambu atau apa gitu. Sementara kereta api cepat bus ini kan di kota hanya untuk mereka-mereka yang berduit. Malah dibilang ini proyek sosial gimana? Sosial itu kalau menyentuh masyarakat kecil namanya sosial. Gedek juga ya. Aduh, apanya ya? Alih-alih bagaimana memperbaiki citra kekuasaan pemerintahan, malah ditambah bikin carut marut nih Pak Prabowo ini. Apa saya harus ikut membenci ya? Padahal saya juga berharap dengan Pak Prabowo agar kondisi ekonomi lebih baik. Tapi kalau begini, percaya gimana? Kata Pak Jokowi, katanya ya, dulu kan B2B bisnis gitu ya, dan tidak akan pakai anggaran APBN atau tidak menyinggung dengan pemerintah gitu. Tapi akhirnya ya akhirnya jadi benar juga ya, memang Pak Jokowi itu kayaknya memang juara ngibul ya, juara bohong. Gimana tidak, sekarang banyak sekali loh jejak digital di media sosial yang bisa diputar lagi dan memang bener banyak ngibulnya kali ya. Udahlah, pokoknya kita harus semangat ya, walaupun di situasi kondisi yang sulit.
tambah pernyataan-pernyataan para penguasa yang bikin emosi. Apa perlu kita nepalkan ya mereka-mereka yang koruptor itu ya? Nepalisasi perlu ya? Kalau ada saya ikut dong. Betul nih, udah memuncak nih saya. Udah gitu sih. Assalamualaikum.